Jadi kebayang ketika yang ngurus Keanu tiba-tiba meninggal. Nah, di situ saya masih mulai agak komplain lah gitu. Terus masih ada pertanyaan dalam lubuk hati saya yang paling dalam, apa benar ya yang dikatakan orang-orang ketika saya jadi Islam kok jadinya saya sial banget? Itu manusiawi dan normal. Ketika orang yang mungkin ya belum pernah belajar Al-Quran dan mengatakan itu, saya terima sebagai sesuatu yang korektif. Artinya itu bisa menjadi koreksi yang berarti bagi diri saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, hari ini tuh aku alhamdulillah banget karena masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berbagi. Nah, ini sih di Unis Tangerang, tapi ini sebenarnya adalah halal bihalal dari Tazkiyatun Nafs gitu. Nah, ini juga ada terapi Al-Qur'annya. Jadi abisnya ini pasti seru banget untuk kita ikutin. Artinya gini, keseruannya adalah kita pasti akan mendapatkan ilmu bagaimana Al-Quran itu bisa menjadi obat dari segala obat. Oke ya? Yakin? Hakul yakin? Assalamualaikum. Masya Allah. Kangen banget aku. Aduh, alhamdulillah. Ya Allah, iya loh ya. Kemarin ini bestie aku gitu loh. Pokoknya semua yang dihadirkan Allah dalam kehidupan aku itu pasti Allah ingin memberikan pesan aku belajar dari bestie aku ini, dan juga kita sama-sama saling menguatkan, support terus. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Masya Allah, alhamdulillah. Saya paling muda ini. Masya Allah. Tapi Masya Allah semua ya berdua sangat menginspirasi bagi saya, bagi kehidupan saya, dan mungkin bukan cuma saya, mungkin juga bagi ibu-ibu semua. Dan untuk kali ini mungkin jemaah kangen nih mau sama Ustazah. Silakan Ustazah, sama dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah semuanya, para undangan, ibu-ibu, bapak-bapak semuanya, tidak pernah bosan, tidak pernah lelah. Saya selalu mengingatkan atas perintah Allah untuk selalu meluruskan niat kita dalam setiap perkumpulan kajian-kajian. Mari sama-sama kita baca doa, semoga Allah jaga hati kita, semoga Allah bimbing kita. Mungkin ada yang hadir halal bihalal cuma pengen ngeliat Mbak Enggi langsung. Ada yang begitu? Ada yang datang hanya pengen lihat jamaah TNPQ, pengen lihat pembicara lain sebagainya. Semoga ya Mbak Enggi kita luruskan niat kita dari pandangan penilaian manusia semata-mata kita berharap ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Insyaallah jamaah TNPQ sudah hafal, dan yang belum hafal boleh ikuti saya doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari sedikit saja kesyirikan yang kami sadari,
dan kami bermohon ampunan-Mu dari kesyirikan yang tidak kami sadari. Amin amin ya rabbal alamin. Masya Allah Mbak Indi, doa itu selalu kita kumandangkan, kita baca, karena ikhlas itu merupakan benteng yang paling kuat, tidak bisa ditembus oleh iblis. Jadi kita selalu menjaga hati kita, semoga Allah jaga dimanapun kita berada. Kita bergerak dalam dakwah terapi Quran, sama-sama kita tahu musuh-musuh Allah bukan hanya dari kalangan manusia, tetapi yang tidak tampak juga. Semoga Allah terus jaga keikhlasan kita. Mbak Indi, amin ya rabbal alamin. Insyaallah jamaah semuanya masih dalam suasana di bulan Syawal. Yang belum sempat bertemu, saya pribadi mewakili seluruh tim TNI mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Allahumma ja'alna minal a'idin wal faizin. Semoga Allah menerima semua ibadah kita di bulan Ramadan. Mbak Indi, apa yang kita lakukan, semoga Allah menjadikan kita hambanya yang menang kembali dalam keadaan fitrah. Amin ya rabbal alamin. Silakan Bu Tini. Insyaallah. Lepas ya videonya ya sama Ustazah ya. Buat yang belum datang ya ke Ustazah yang lain. Masyaallah. Baik, Mbak Enji, ini jemaah rasanya terkagum-kagum saat ini melihat aslinya. Ya Allah, Masya Allah, ya Masya Allah. Masya Allah. Ini mungkin Mbak Enji mau menyapa juga di jemaah di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Masya Allah, sesungguhnya yang saya tampakkan ini bukanlah milik saya. Mudah-mudahan saya menjadi wasilah bagi saudaraku, saudariku untuk lebih mengenal Allah melalui Al-Quran, dengan semua cerita yang terjadi dalam kehidupan saya, Allah izinkan terjadi. Mudah-mudahan kita bisa saling belajar, karena sesungguhnya wala haula wala quwata illa billah itu bukan hanya kalimat yang kita lafalkan pergi dari mulut kita sebegitunya, tetapi ketika kita betul-betul melafalkannya dan menganggap bahwa kita ini bukan siapa-siapa, nggak punya apa-apa, dan akan kembali kepada Allah hanya membawa amal ibadah kita, maka ketika kita mengucapkan wala haula wala quwata illa billah, itulah yang menjadi kekuatan, dan itu yang menjadi resep bagi saya bisa menjalani hidup saya sampai hari ini. Saya pribadi mengucapkan terima kasih ya Mbak Enji yang sudah menyempatkan untuk hadir di sini bersama kami. Kami ini tim TNI. Mungkin Mbak Enji pernah mendengar atau Pernah karena pernah ketemu, iya, dan bahkan sudah diaplikasikan bagaimana terapi Al-Quran itu berkat Ustazah. Ya, alhamdulillah kalau begitu Mbak Enji sudah mengenal TNI dan mungkin, nah yang ingin saya tanyakan, bagaimana perasaan Mbak Enji saat itu, saat Mbak Enji menjadi Putri Indonesia dan saat menjabat sebagai wakil rakyat, adakah kebanggaan tersendiri atau bisa berbagi kisah dengan kami? Masya Allah, di flashback ini ya. Masya Allah, ya flashbacknya. Jadi sesungguhnya ketika saya menjadi Putri Indonesia, saya menjadi anggota DPR, dan saya sesungguhnya menjabat itu 2 periode. Jadi di 2004 sampai 2009, kemudian 2009 itu saya kena masalah. Dan itu saya nggak kenal yang namanya Islam, saya nggak kenal yang namanya Al-Quran. Jadi kalau ditanya euforia pada saat itu, lazimnya anak-anak umur 25 tahun yang masuk ke partai terus diakui, dikasih jabatan, itu udah pasti kepalanya tuh bisa dibilang di atas awan. Artinya kesombongan datang, kemudian diikuti dengan kerakusan, diikuti dengan kemarukan, diikuti dengan ketidakpuasan. Nah, karena memang mungkin fondasi untuk mengimani bahwa ini hanya perhiasan dunia itu belum nyangkut.
ketika jadi putri itu di atas panggungnya namanya kita menjadi sorotan. Ternyata itu kita bukan makin tawadu, tapi kita jadi makin membanggakan diri sendiri dan lupa bahwa sesungguhnya nih kita adalah ciptaan Allah yang akan kembali ke Allah sama seperti yang lainnya. Yang membedakan hanyalah amal ibadah kita, hati kita. Jadi kalau ditanya tuh pas jadi anggota DPR lagi-lagi, ketika saya umur 26 saya dilantik, terus saya jadi wakil sekjen, saya jadi wakil ketua fraksi. Nah ternyata emang posisi-posisi itu kadang-kadang bisa membutakan hati kita. Overconfidence dan yang lebih-lebih adalah kita nggak make yang namanya Allah itu udah. Kita nggak sadar bahwa satu hari nanti badan ini akan masuk ke liang lahat. Dan kita nggak akan punya teman siapa-siapa kecuali amal ibadah. Karena pada waktu itu ya namanya teman pasti banyak ya kan. Habis ketika saya udah menikah dengan Mas Aji, terus posisi saya lagi di tinggi-tingginya itu pokoknya habis sholat subuh tuh udah ada aja yang ngantri minta tanda tangan, bukan untuk artisnya ya tapi untuk keperluan-keperluan di pemerintahan. Namanya waktu itu saya di Banggar. Itu pokoknya nggak ada waktu lah kalau buat sholat. Kalaupun sholat itu pasti seadanya dan hanya untuk cover aja. Oh, jadi pagi-pagi tuh udah bukannya salon lagi, ya kan? Itu karena yang datang tuh udah banyak banget gitu. Nah, padahal itu pun aku sholatnya juga belum namanya mau si mualaf, ngikut Mas Aji, pokoknya Mas Aji Allah Akbar, ya kan? Ntar ngintip lagi, ya kan? Oh ya, salam. Udah, nggak tahu maknanya apa. Yang hanya saya lakukan mengikuti Mas Aji. Alhamdulillah almarhum Mas Aji itu adalah bagi saya imam yang luar biasa. Karena walaupun dengan ketidaktahuan saya tentang sholat ini, tentang puasa, nah Mas Aji mencoba untuk membimbing, gak maksa, tapi mencontohkannya. Nah memang Angelina Sondaknya pada waktu itu masih ya terlalu banyak berpikir soal fata morgana dunia. Berpikir seakan-akan di sana tuh, ada jabatan yang tinggi, waduh pasti banyak duitnya, banyak hartanya, disanjung orang pasti takut nih kalau kita udah jalan gitu kan. Astagfirullahalazim, ternyata itu qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'zil man tasya wa tu'izzu man tasya biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir. Gampang banget bagi Allah jadiin Angie hari ini yang di atas ini, besoknya langsung yang dari kaya langsung jadi miskin, yang lagi dimuliakan manusia langsung dihinakan orang. Astagfirullahalazim. Nah jadi setelah itu ya beda pandangannya ketika saya sudah mulai memahami Islam dan terlebih-lebih mengetahui Al-Quran yang bisa menjadi petunjuk untuk mendapatkan yang ini nih, nikmat di dunia, bahagia di surga. Kira-kira dari ceritanya Mbak Enci ini, itu korelasi dengan Oh sangat ya, kalau kita lihat kehidupan kita ini pasti. Jangankan hidup kita ya, ibu Mbak ini orang-orang itu menciptakan motor pasti ada guidebooknya kan, ada manual booknya. Hidup kita ini dikasih petunjuk Al-Quran. Masya Allah yang sudah Mbak ini ceritakan itu, memanglah ada Allah, kenikmatan yang Allah berikan. Sengaja Allah ulur-ulur, Allah bentangkan itu. Ketika kita lupa kepada Allah, kata Allah, la fatahna abwaaba kulli syai'. Kami buka semua pintu-pintu itu, tapi karena Allah nggak pengen mereka bangun. Masya Allah, ternyata Allah sampaikan kebaikan melalui seorang sosok almarhum Haji Mas Said yang membimbing Mbak ini. Kita kembalikan lagi begini, mungkin Mbak ini menjadi salah satu ayat favorit nih di surat Al-Mulk ayat 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ciptakan, kenapa sih yang disebut mati dulu ini? Harusnya kan kita Allah menciptakan hidup dan mati. Tetapi di Al-Quran Allah ciptakan mati dan hidup. Nah ini dia bagian dari terapi Quran. Kita baca ini apa namanya, mentadaburi. Kenapa ya kok mati dulu baru hidup? Di antaranya Allah pengen kita ini selalu
sudah menjalani itu semuanya. Tapi apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah cuma mau lihat kok amal siapa yang paling baik menghadapi itu. Dan ingat di akhir ayat itu apa? Wa huwal azizul hakim. Artinya apa? Allah itu maha perkasa. Al-Aziz itu punya power, punya kekuatan, punya hormat. Ada kehormatan yang harus tidak diakui. Ada kita, Mbak ini sering merasakan ya, orang-orang punya kehormatan, tapi gak kuat juga. Dia punya posisi, tapi gak dihormati. Ada orang yang punya kehormatan, tapi gak punya kekuatan. Ada seperti itu, tapi Allah Al-Aziz dia punya kekuatan, otoritas dan selalu dihormati oleh hambanya. Al-Wahual Azizul Ghafur, ada Allah yang maha pengampun. Artinya kalau kita semuanya sudah menjalani hidup kita yang Allah berikan sebagai ujian, dijalani sesuai tracknya Allah yang berikan itu Al-Quran bagi ini. Kalau sesuai dengan Al-Quran ada kesalahan meleset, ada Al-Ghafurnya Allah. Allah maha memaafkan kok. Tetapi hati-hati kalau salah menjawab ujian itu, Al-Aziznya muncul nanti. Ada konsekuensi dari semua yang kita lakukan di dunia ini. Masya Allah, baik. Jadi pertama kali saya bertemu beliau, saya mendengar ceritanya, saya tertarik. Ini dia figur terapi Quran yang sesungguhnya. Semoga kita bisa bersama-sama terus lagi. Ya, kita masuk ke pertanyaan kedua. Ya sebenarnya banyak sekali yang mau saya tanya langsung. Banyak banget ya, banyak ya. Banyak sekali. Kita memahami yang dimaksud dengan hijrah itu. Artinya kita mulai serius untuk menerapkan ajaran agama setelah sebelumnya sama sekali tidak pernah menjalankan agama atau tidak paham sama sekali tentang agama. Nah, dalam hijrah ke IJ, kapan pencarian tentang Islam? Kok saya mobil ya? Kita semua sedang berhijrah ya. Pencarian tentang Islam yang sebenarnya dan kepada siapa pencarian hijrah ke IJ saat itu? Masya Allah, tabarakallah, sesungguhnya kita jadi sedih juga ya untuk menceritakan proses bagaimana Allah menampakkan kuasanya, menampakkan sayangnya, menampakkan rahmatnya. Karena ketika saya itu berada di dalam penjara ya, di lapas perempuan, bagi manusia kan itu adalah kesialan. Ya Allah, udah bener tuh jadi putri Indonesia, anggota DPR, ujung-ujungnya pindah agama, masuk ke penjara. Masya Allah, itu bener-bener tuh pasti yang diungkapkan adalah kasihan ya. Nah itu tuh akibatnya, pasti begitu-begitu tuh ungkapan-ungkapan yang sedikit negasinya gak enak didengar. Tapi setelah berlalu itu semua, ternyata Allah memang ingin mengosongkan saya. Mengosongkan jiwa saya, mengosongkan pikiran saya untuk diisi dengan yang namanya Al-Quran. Karena kalau misalkan manusia ini masih ngerasa, saya ini kan punya jabatan. Saya ini temennya presiden, wakil presiden, menteri, kapolri. Saya ini kan punya duit banyak. Pasti akan ada kesombongan dan merasa tidak memerlukan Allah. Tetapi ketika Allah mengosongkan saya yang benar-benar kosong, sampai yang namanya temen aja nggak punya, disitulah Allah hadir. Dan ketika saya nggak punya siapa-siapa, kakak saya yang biasa ngurusin saya kan meninggal ketika saya 2 tahun di dalam penjara. Yang biasa saya dapat kiriman makanan, yang biasa dapat TR-an, ya kan, kakak saya tuh adalah seorang kakak yang luar biasa. Mudah-mudahan almarhum juga diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hilang tuh. Nah, saya dikabarkan pada waktu itu, ingat banget, hari Minggu gitu, tumben-tumbenan ada bond register. Nah, bond register itu kalau di dalam lapas, entah pertama mau dikasih tahu nanti dapat remisi ya, wah seneng. Kedua, oh ada surat panggilan untuk BAP lagi, ya kan, ada kasus lagi berarti tuh. Atau ketiga,
ada surat cerai. Kasihan ya kalau yang di dalam lapas ya. Jadi kalau dipanggil tuh di bond register tuh itu udah ketakutannya macam-macam. Nah, panggilnya hari Minggu. Jadi saya tuh ngerasa waduh ini ada sesuatu yang aneh gitu ya. Jadi ketika saya datang gitu kan saya lihat ada temennya almarhum kakak saya gitu. Saya udah perasaannya nggak enak gitu. Nah, pada waktu itu masih sempat. Lah ya Allah, suami aku udah diambil loh. Ini yang ngurusin saya. Yang janji ke saya bahwa Enji pokoknya apapun yang terjadi kamu gak usah khawatir soal Keanu. Nanti saya akan ngurus. Jadi kebayang ketika yang ngurus Keanu tiba-tiba meninggal. Nah, disitu saya masih mulai agak komplain lah gitu. Terus masih ada pertanyaan dalam lubuk hati saya yang paling dalam. Apa benar ya yang dikatakan orang-orang ketika saya jadi Islam kok jadinya saya sial banget? Itu manusiawi dan normal. Ketika orang yang mungkin ya belum pernah belajar Al-Quran dan mengatakan itu, saya terima sebagai sesuatu yang korektif. Artinya itu bisa menjadi koreksi yang berarti bagi diri saya. Allah ambil orang yang menjaga Keanu, lama-lama tabungan menipis, ya kan. Terus mama papa saya yang dulu di Manado karena ayah saya itu rektor, akhirnya pada saat itu saya minta untuk kalau udah pensiun udah ya ke Jakarta aja, tolong ngurusin Keanu. Nah di saat-saat itu saya mulai lihat ya Allah, mama papa saya datang seminggu 3 kali ke lapas, yang apa ya, yang masih gagah. Yang masih kalau datang kunjungan ayahku tuh masih nenteng makanan, bawa buku banyak gitu kan. Sampai tahun ke-8 udah mulai bongkok, jalannya udah mulai tertati. Bunda-bunda 10 tahun itu bukan yang menyenangkan. Dan dilakukan seminggu 3 kali. Kalau bunda kaliin berapa kali datang ke kunjungan itu kayaknya di buku register tuh, buku daftar tamu tuh udah gak kehitung nama ayah saya, ibu saya dan Keanu. Di situ kan saya sebagai seorang anak merasa apakah saya membawa penderitaan buat orang tua saya. Nah karena orang tua saya kecewa, saya pindah agama gitu. Ditambah lagi saya harus membebani mereka dengan hal-hal yang seharusnya di masa tuanya tidak mereka terima. Nah pada tahun ke-4 saya di dalam, terus terang kalau ditanya saat kapannya saya hijrah itu, ketika akhirnya semua yang saya punya di dunia ini tuh dipatahkan oleh Allah. Artinya yang saya rasa saya kenal dengan petinggi-petinggi, saya rasa saya nggak mungkin dapat hukuman tinggi. Alih-alih hukuman saya pertama itu 4,5 tahun, itu pun saya udah mewek ya. Saya ngerasa bahwa ya Allah kok 4,5 tahun berarti ketemu Keanu kelas 2 SD. Alih-alih kenal yang semua yang punya kekuasaan dunia ini, berpikirnya hukuman bakal diringankan, malah diperberat jadi 12. Astagfirullahaladzim. Nah berarti Allah mengirimkan pesan kepada seorang Angelina Sondak, mau kenal siapa kek, mau yang Indonesia ini kek, mau yang kekuasaannya tak terbatas di republik ini, nggak bisa bantu kamu Enji. Bilangnya sih bisa mau bantu, bilangnya sih tenang aja, nggak usah dipikirin. Ujung-ujungnya juga 12 tahun plus uang pengganti 5 tahun, jadi secara saya munculnya 17 tahun. Terus bagaimana hati ini nggak bakal hancur ketika tahu bahwa ya Allah berarti saya ketemu Keanu udah umur 20 tahun. Ibu-ibu gak ketemu anak sehari aja pasti apa ya, rindu. Apalagi Keanu itu baru kehilangan ayahnya ketika Keanu umur 1,5 tahun. Pas dia 2 tahun dia harus kehilangan saya. Itu yang namanya sopir saya Pak Ikna gitu loh, itu selalu membohongi Keanu dengan mengatakan bahwa ya mami lagi kerja, mami ngajar.
Sekali, 2 kali ditanya, mungkin Pak Ikna tuh masih bisa nahan air matanya. Tapi pas ketiga kali, 4 kali, kok Mami nggak pulang-pulang ya? Emang nggak kangen sama Kianu? Ketika Kianu udah 6 tahun, 7 tahun. Itu yang nggak namanya sopir, yang namanya neninya, itu pasti juga berurai air mata. Apalagi kalau misalkan Kianu kadang-kadang bangun malam, nyari Mami gitu kan. Wah, sampai saya bilang ke sopir saya tuh, Pak Ikna gak usah diceritain lagi. Karena di sini tuh nggak kuat. Nah akhirnya dari yang dulu nangisnya ke orang, curhat ke orang, ceritanya ke orang, udahlah. Allah hadir hanya lewat sejadah, mukena dan Al-Quran. Nggak perlu bikin appointment, nggak perlu siapin baju yang bagus, nggak perlu ngelewatin ya pas pampres, nggak perlu ngelewatin asisten, datang cukup wudhu aja udah selesai. Mau cerita berapa lama pun Allah nggak pernah bilang udah saya bosen dengerin cerita kamu, enggak. Dan ternyata ketika itu saya mendapatkan satu insight bahwa memang ujian itu akan hadir, tapi kunci jawabannya juga ada di Al-Quran. Kalau kita pasti usaha pasti dimengerti, kita merasa kita kalah, pasti ada surat Al-Fat, inna fatana lakamu, kemenangan sungguh dekat. Kita lagi kurang rezeki, kita tinggal habis sholat duha atau habis sholat subuh kita al-waqi'ah. Kita ngerasa kita nggak disayang orang, tinggal ar-Rahman. Kita ngerasa takut mati, ada al-Mulk. Kita ngerasa ya Allah saya udah gak sanggup lagi beban hidup ini, Al-Baqarah 286. Sebenarnya ada, tapi kan kita gak mempelajari dan bahkan mungkin kita melafalkannya tapi kita gak mengetahui. Padahal gak usah panjang-panjang hafal Al-Quran juga kalau kita bisa tahu Al-Fatihah itu. Masya Allah. Tadi Ustazah menyinggung bahwa kita harus minat mati. Dan sebenarnya posisi sholat kita tuh selalu ngingetin kita mati. Kita matinya begini, yang kita juga Allahu Akbar, ya saya bakal mati. Hanya Allah yang besar, ya saya bakal mati, ya Allah saya takut. Al-Fatihahnya udah lengkap. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Ya udah nanti bakal dibalas di hari pembalasan nanti. Kalau kita benar-benar sholatnya khusyuk, kalau kita baca hanya katakanlah semua surat yang ada di juz 30, itu luar biasa artinya. Pasti kita akan tenang. Oh ada masalah kehilangan, ya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua yang hidup akan mati. Kita semua akan kembali ke Allah, jadi nggak perlu takut dengan kematian. Yang kita perlu takut adalah cukup nggak bekal kita untuk melewati Shiratal Mustaqim. Kita ngumpulin di dunia ini banyak banget. Kita lupa ngumpulin yang akan menjadi tujuan akhir kita. Jadi kalau kita berbicara mengenai hidayah, mengenai hijrah, Masya Allah, luar biasa Allah akan menyentuh setiap hati manusia. Dan itu pasti melewati masalah. Jadi kalau ibu-ibu, bapak-bapak punya masalah, alhamdulillah. Berarti Allah memberikan jalan untuk kita mendapatkan rahmatnya. Jadi kalau dikasih masalah jangan astagfirullah, saya gak kuat lagi nih, saya gak kuat lagi nih. Justru setiap kali ada masalah, alhamdulillah ya Allah ada masalah ini lagi. Berarti Allah ingin kita untuk bisa mengumpulkan bekal buat nantinya. Karena selama hidup pasti ujian itu ada. Masalah itu ada. Tapi masalah itu kebanyakan datang dari diri kita sendiri. Yang bukan masalah kita jadiin masalah. Masih cukup beras di rumah, ngelihat punya tetangga ada mobil, jadi iri. Masalah di diri kita sendiri. Udah punya suami yang soleh, ngelihat suami orang lain bisa beliin tas, dibanding ke. Padahal kan itu berarti masalah-masalah dalam diri kita sendiri.
Udah dikasih azan, ya kan? Karena mau ketemu Pak Lurah, Pak Bupati, Pak Wali Kota, ya kan? Ditunda dulu daripada bedaknya luntur. Akhirnya lewat waktu sholat. Nah masalahnya kan berarti dari diri kita sendiri. Sehingga kenapa dengan terapi Al-Quran itu kita tidak hanya membersihkan ruhnya kita, tapi kita juga mengisi dan merawat agar supaya kita ingat terus bahwasannya ketika ada ujian, di situ pun sama dengan adanya rahmat, adanya keberkahan. Kalau pandangannya udah masalah sama dengan rahmat, udah enteng hidup ini. Saya bebas, bukan nggak ada masalah. Kianu nolak saya. Lebih enak tinggal sama oma opa. Kan mungkin gak banyak aturan. Nah kan ya namanya 10 tahun berpisah gitu kan, saya ajarin sholat apa segala macam mungkin belum terlalu bisa diterima. Nah itu alhamdulillah ketika Kianu agak ngeyel, alhamdulillah ya Allah, berarti Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Oh iya ya, nggak cuman sekedar di abis sholat aja bacanya, udah deh habis sholat subuh gitu kan sambil ngelus kepala, ya kan? Berarti Allah ngingetin terus sehingga amalan kita pun makin banyak. Buka catering kayak Mahfud, ya kan? Kadang-kadang laku, kadang-kadang oh iya ya, kayaknya lupa tuh. Allahumma bihalalika an haramika wa aqim bi fadlika amang siwa. Oh iya. Jadi ketika nggak laku jangan aduh ini gimana sih dengan nggak laku ya kan, udah berusaha. Ya udah akan laku dagangan hari ini, mungkin itu rezeki orang lain yang memang bukan haknya kita. Jadi kalau nggak laku dagangan bagi-bagi aja. Iya. Dan itu bukan kerugian ternyata. Alhamdulillah ketika dagangan nggak laku kita berikan, bukan kita nggak dapat duit, kita kan dapat pahalanya. Dan orang mendoakan kita itu luar biasa. Nah besoknya dagangan kita laris, itu kan hasil sedekah kita barang yang nggak laku loh. Alhamdulillah itu cuma perkara lupa gitu loh. Allahumma bihalalika an haramika wa aqnini bi fadlika abang siwakia. Oh iya kan tadi ada banyak makanan-makanan gitu ya. Oh iya. Benar gitu. Jadi sebenarnya tuh ada aja sebenarnya jawaban atas masalah kita. Tinggal tanya mau pakai Al-Quran atau mau pakai rasa yang ada di dalam hati. Kadang-kadang kan kita pakai rasa di dalam hati, apalagi kadang-kadang kita pakai rasa yang pernah ada. Nah itu rasa yang pernah ada itu kadang-kadang ngeganggu loh. Jadi kita pakainya udah pakai Al-Quran aja, selesai. Apapun permasalahan di, ya ibarat katanya kalau bahasanya Ustadz Rahman nih, terapinya itu Al-Quran. Tapi kalau kita mau terapi pakai Al-Quran, kita nggak tahu artinya apa. Dan kita hanya misalkan kalau yang sering ikut zikir pagi petang, ya kan setelah itu kita ada Asmaul Husna. Itu tuh sebenarnya udah, waduh. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Kudus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin. Udah baca itu aja udah semuanya loh. Lagi kusut ya kan. Nanti belajarnya sama ustazah gitu ya, karena ustazah ini kan luar biasa loh. Artinya kalau saya ini belajarnya karena terpaksa. Ibu-ibu nggak mau kan nanti dipaksa Allah baru belajar. Jangan sampai gitu. Perjumpaan kayak ini dengan kebaikan hidayah pasti ada kebaikan-kebaikan sebelumnya, ya kan? Bisa jadi kebaikan orang tuanya baik di secara hablum minan nas, sangat baik sekali. Kebaikan yang lain-lain, maka ibu-ibu mau kita pengen terus kita berada dalam kebaikan-kebaikan, jangan pernah putus dengan kebaikan-kebaikan sebelumnya. Ingin anak-anak kita dijaga, baiknya terjaga anaknya karena kebaikan kedua orang tuanya.
kepada yang lain. Insya Allah kita akan terus berada dalam jalur-jalur kebaikan-kebaikan yang Allah berikan. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Ya, Pak Haji, saya ini apa ya, rasanya mendengar kisahnya itu, gitu. Subhanallah. Ya, kita pasti punya ujian ya Pak Haji, dan bukan berarti jemaah yang hadir di sini, bunda-bunda yang hadir di sini tidak punya masalah. Basically kami yang kumpul di sini kan ada masalah tadinya. Benar, orang-orang bermasalah ini Pak Haji. Jadi mereka cari terapi. Ketika mentok akalnya kemana-mana nggak dapat, banyak yang bilang ini Mbak Eni, Ustazah, saya udah berobat kemana aja, belum juga sembuh. Artinya akalnya udah mentok, Allah pengen ruhnya melangit, ya kan? Betul, Masya Allah, ya Alhamdulillah. Pada akhirnya kami ini ditunjukkan sama Allah yang mungkin ya kita kayak seperti Ustazah katakan bahwa mungkin ada amal-amalan baik sebelumnya yang pernah dilakukan oleh kami gitu, apa yang kita temukan sehingga kami bertemu dengan orang-orang baik yang menjadi guru kami. Dan ini yang saya jadi mengulang ya, bukan mengulang, mau make sure ke Mbak Inci. Sebenarnya pada saat Mbak Inci menyatakan untuk hijrah, itu apa mula-mula yang dipelajari terlebih dahulu? Kan nggak sekonyong-konyong langsung gitu ya, Mbak Inci tahu gitu. Dan itu apa yang mula-mula awalnya gitu yang Mbak Inci pelajari dahulu, dan pada saat hidayah Allah itu sampai pada Mbak Inci rasakan dulu. Jadi yang pertama dipelajari pasti Al-Fatihah. Tapi kalau dulu kan ya pasti kalau namanya lagi kena kasus kita kemana-mana ya, ke ustadz iya, ke dukun iya, ya kan. Dikasih amalannya banyak banget ya. Ada yang kasih amalan, iya Al-Fatihah baca 40 kali ya. Terus sekali baca tuh jangan tarik nafas ya kan. Waduh, tuh gimana ceritanya? Nah, ngos-ngosan dong ya kan. Dikasih bacaan ya kan. Waduh banyak banget deh amalannya gitu. Tapi sebenarnya intinya cuma satu. Kalau kita nggak pakai hati, hanya terlontar begitu saja, makna itu juga nggak nyampe. Guru yang membimbing saya pasti ada, nggak mungkin ujuk-ujuk saya nih yang nggak ngerti bahasa Arab, ya kan? Terus bisa, makanya kalau misalkan bunda-bunda memang punya dan diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertemu Ustadz Rahmania, Idrus, jangan pernah dilepas karena mungkin Allah ingin ada ilmu yang nanti bunda-bunda akan juga. Dan itu jarang terjadi loh. Kalau Allah nggak jodohkan, Allah nggak berkenan, ya nggak ketemu. Tapi kalau misalkan Allah udah kun payakun, aku ingin membantumu melalui hamba yang ini. Jangan sampai kita kehilangan momentum, kehilangan kesempatan untuk bisa mempelajari. Nanti kalau ujung-ujungnya kayak saya udah di dalam, baru inget. Sebenarnya Allah kan pernah ngirim ustazah ini. Tapi saya nggak manfaatin. Al-Quran, belajar Al-Quran udah deh. Ya kan, dikirim lagi ustazah yang lain. Ya udahlah, karena masih sombong. Baru kita nginget. Makanya amit-amit jangan sampai dihantam keras, baru bertemu dengan Allah dengan caranya. Kalau dihadirkan ustazah, berarti Allah ada pesan yang ingin disampaikan. Mungkin ayo perbaiki bacaannya Al-Quran biar tartil. Ayo kita mulai menghafal satu-satu. Sebenarnya kalau niatan hafalan Al-Quran nggak pernah ada. Tapi karena memang di dalam lapas itu rutin, Bu, kita Ar-Rahman, Al-Waqi'ah gitu. Jadi 3 bulan kok hafal dengan sendirinya. Loh jadi kok nggak pakai lagi. Jadi kan kesininya Al-Baqarah gitu. Karena kita hataman terus tiap hari kan. Nah, bahkan kadang-kadang ada 5, ada 3 kelompok. Kok nyangkut gitu. Selembar 2 lembar baru diniatkan, ya udahlah kalau gitu saya ngapalin aja gitu sekalian kan. Nah, kalau misalkan kita nggak praktekkan juga bakal hilang. Alhamdulillah Allah ngasih teman kamar saya juga hafizah. Nah, itu jadi memang Allah hadirkan orang-orang yang akhirnya ikut membantu kita mempertahankan keistiqomahan. Karena yang namanya istiqomah, iman itu kan naik turun.
Tergantung kalau misalkan duitnya udah mulai habis, pasti tuh keimanannya tuh agak rendah juga gitu kan. Pasti suami tuh jadi sasaran ya kan, gimana nih ya kan, kamu nih kerjanya berarti ini dan bisa juga jadi godaan, suami disuruh nanti jadi kerja yang enggak gitu kan. Astagfirullahaladzim, jangan sampai gitu. Nah jadi begitu. Tapi kalau kita akhirnya udah fabi ai ala irabbikum matukadziban, udah mau makan tempe sekalipun itu bisa makan kayak makan di restoran Jepang. Karena kan rasa itu cuma sampai di sini. Itu kelihatannya jutaan ya kan. Cuma sampai sini. Ke bawahnya bisa jadi obat, bisa jadi penyakit. Nah, jadi udah kalau misalkan lagi udah lihat saldo, udah tipis gitu kan. Ya udah masakin aja sambil baca surat Ar-Rahman. Jadi suami pulang makan, makin sayang. Nah coba dipraktekkan gitu ya. Tapi Ar-Rahmannya jangan sambil ngedumel, jangan Ar-Rahman Al-Rahman khalaqal insan ya kan gitu. Jadi masak walaupun tempe bacem ya kan, atau enggak sambal apalah ya yang sederhana-sederhana, insya Allah kenyang ya kan. Kan kalau kita makan di luar kadang-kadang enak dimakan, ujung-ujungnya pulang pas lihat tagihan, waduh, ini mah dompet gitu loh yang terkuras ya kan, kenyang udah lewat, rasa enak udah lewat, adanya tagihan. Nah jadi kalau misalkan kita udah pakai Al-Quran, apapun itu jadi enak. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen. Love you.